apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Perkelahian puluhan siswa sebuah sekolah menengah pertama di Lombok Tengah beredar luas di media sosial. Pihak sekolah siapkan sanksi untuk para siswa. Gagal mencari katak, seorang pria di Lombok Barat nekat membobol apotek dan mencuri barang berharga. Sambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan relawan dan pecinta lingkungan di Lombok Barat menanam ratusan pohon untuk melestarikan sumber air. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan pelajar sebuah sekolah menengah pertama di Lombok Tengah terlibat perkelahian di Jalan Desa Sangkarean pada akhir pekan lalu. Video berdurasi sekitar 25 detik tersebut merekam adegan saling pukul antar para pelajar yang masih mengenakan seragam. Mereka diduga berasal dari SMPN Praia Timur. Viralnya aksi baku hantam tersebut mendapat sorotan masyarakat termasuk pihak sekolah yang justru mengetahui peristiwa itu dari media sosial. Pihak sekolah mengaku tidak tahu pasti penyebab perkelahian. Ulah tak terpuji itu dipastikan terjadi di luar jam sekolah. Di sini ada satpam, terus di depan artinya untuk mengawasi anak yang pulang. Begitu selesai anak pulang, sudah sepi sekolah, selesai sekolah itu artinya urusan sekolah sudah lepas lepas tanggung jawab. Artinya benar-benar murni kejadian itu pihak sekolah tidak tahu. Itu pun pihak sekolah tahu setelah ada video Facebook yang beredar. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pihak sekolah berjanji akan memanggil para siswa yang terlibat bersama orang tuanya untuk dilakukan mediasi dan pembinaan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan pelamar kerja beramai-ramai mendatangi acara job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan puluhan perusahaan swasta di halaman kampus Muhammadiyah Mataram pada Minggu pagi. Pelamar kerja sebagian besar merupakan para sarjana yang baru lulus kuliah dan juga sejumlah warga yang mencoba peruntungannya agar dapat bekerja sesuai spesifikasi dan keterampilan yang dimiliki. Pada job fair tahun ini, penyelenggara menyiapkan 2.000 lowongan kerja yang disiapkan 40 perusahaan di bidang perhotelan, bidang jasa, otomotif, hingga peluang kerja ke luar negeri. Para pelamar rata-rata menyerbu lamaran kerja yang dibuka perusahaan karena dapat mengikuti sesi wawancara langsung di lokasi. Banget pilihannya, tapi sesuai skill kita juga kan mau daftar, jadi perlu skill juga kalau mau daftar seperti itu. Jadi tidak sembarang ngambil itu, Mbak ya? Iya betul. Di sini langsung interview atau seperti apa, Mbak, proses? Ada yang langsung interview, ada yang cuma ngumpulin berkas saja. Pengumumannya nanti diumumin? Katanya sih 2 hari lagi bakal diumumin. Lewat via telepon atau email? Ada yang via telepon, ada yang email juga. Acara job fair sengaja digelar selama 2 hari untuk memberi kesempatan bagi para generasi muda agar dapat bekerja di instansi swasta. Kita dalam rangka RI, ya kita merdeka juga lapangan pekerjaan. Nah ini semangatnya. Jadi kita dalam rangka memeriahkan HUT RI. Kami bekerja sama berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah. Jadi kita mencoba melaksanakan job fair ini bersama dunia pendidikan supaya dunia pendidikan juga nyambung, selesai mendidik langsung menyiapkan lapangan pekerjaannya. Nah seperti itu, sehingga kami berharap akan semakin banyak menyentuh generasi muda kita yang memang baru selesai pendidikan yang saat ini mencari pekerjaan.
Rencananya acara job fair akan rutin digelar untuk mengoptimalkan warga NTB agar dapat bekerja sama di sektor swasta sekaligus menekan angka pengangguran di daerah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah sudah mengusulkan perubahan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Ruas jalan kabupaten yang statusnya sudah diusulkan menjadi jalan provinsi, diantaranya jalan dari Pemepak menuju Pringgarata Bonjeruk, jalan di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat menuju bypass Bandara Lombok. Pemda juga mengusulkan ruas jalan Kopang menuju Kecamatan Janapria Mujur hingga Desa Merta Kecamatan Pujut agar segera dikelola pihak provinsi. Perubahan status jalan ini untuk mempermudah akses masyarakat yang berkunjung ke kawasan ekonomi khusus Mandalika dan destinasi wisata di sekitarnya. Meski telah diusulkan, namun hal itu belum direspon oleh pemerintah provinsi karena keterbatasan anggaran. Ini kan yang dari Lombok Barat bagian utara kayak Senggigi apa itu sama ke Badak Mandalika kan tidak perlu lagi dia muter, silakan ke Pemepak langsung. Nah, terus ini juga kalau teman-teman dari Pulau Sumbawa, Lombok Timur itu kalau ada event-event besar di Mandalika bisa langsung tidak melewati Kota Raya. Gitu. Maka dekat kemacetan biasanya apalagi motor GP itu. Pemda berharap perubahan status jalan tersebut dapat diterima oleh pihak provinsi untuk mendukung geliat pariwisata dan pertumbuhan ekonomi agar lebih merata. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan warga Kecamatan Gerung dan sekitarnya menyerbu operasi pasar murah yang digelar Polres Lombok Barat di Taman Kota setempat pada Minggu pagi. Sejumlah warga sengaja datang dari pagi hari sebelum lapak dibuka karena takut tidak kebagian sembako murah. Pada acara tersebut, beras dijual Rp11.600 per kilogram, lebih murah dari harga di pasaran Rp13.000 per kilogramnya. Telur dijual Rp50.000 per papan, sementara minyak goreng dijual Rp16.000 per liter, lebih murah dari harga normal Rp19.000 per liternya. Selain membantu meringankan beban masyarakat, kegiatan itu digelar sekaligus untuk memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Mulai dari tanggal 8 kemarin sampai nanti tanggal 21. Hari ini kita laksanakan bertepatan dengan Car Free Day. Tujuannya untuk stabilisasi harga dan pasokan beras di Kabupaten Lombok Barat. Kita bekerja sama dengan Bulog. Tujuannya untuk stabilisasi harga. Kita membantu Bulog untuk stabilisasi harga dan menghabiskan stok beras SPHP yang ada di Bulog. Operasi pasar diapresiasi warga karena dapat mengurangi beban ekonomi mereka. Hadiah lagi, kita undi lagi. Saya dapat info dari Bapak. Pak ini dia bilang ada yang kalau di sana ya memang agak jauh sih, tapi dikasih yang 25 kilo itu. Terima kasih Pak, kalau baik banget. Bagi ibu rumah tangga nih apa harapannya terutama harga beras? Harapannya biar agak harga beras sembako turun aja gitu. Pasar murah rencananya akan digelar di sejumlah wilayah secara bertahap untuk mencegah inflasi dan memeriahkan HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.